Hai Lause Helda, apa kabar? Pasti sehat-sehat kan? Aku sehat, kuat, dan tetap bersemangat. Mantap. Lause, ada anak-anak tuh. Yuk kita sapa dulu anak-anak yang di rumah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Tentu kalian semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Ya, pasti kalian sudah menjaga kesehatan dengan baik. Lause, sebentar lagi kita sudah mau Natal loh. Oh, Lause seneng deh kalau misalnya udah mau Natalan. Karena kita bisa kumpul-kumpul keluarga, kita dengerin lagu-lagu Natal, makan-makan, dapat hadiah. Pokoknya semua yang berbau Natal, aku senang. Gimana kalau sekarang kita menyanyikan lagu Natal yang berjudul Hai Dunia Gembiralah? Ayo anak-anak yang di rumah ikutan nyanyi juga ya. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Siapa yang tadi nyanyi dengan bersemangat? Wah, hebat sekali anak-anak sekolah minggu GKIN Kanaan yang Lause cintai. Semuanya bersemangat dan mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ayo anak-anak yang di rumah, ikutan Lause berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah menuntun kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan kepada Papa, Mama, dan setiap kami. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan memberkati sekolah minggu kami ini mulai dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita minggu ini terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 35 dan ayat yang ke-40. Lause ulangin, Lukas 2 ayat 21 sampai ke 35 dan ayat yang ke-40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban, menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati
sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Kita lanjut ke ayat ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Semua tanya, siapa yang kangen, pengen ke gereja, pengen ke sekolah minggu, ketemu teman-teman, ketemu lause-lause. Nanti ya, sabar. Kalau keadaannya sudah memungkinkan, baru kita bisa ke gereja lagi. Kita ibadah sama-sama. Nah, bacaan Alkitab itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang ketika ia masih bayi dibawa oleh Bapak Yusuf ke bait Allah. Karena sesuai ketentuan hukum Taurat, setiap anak laki-laki yang berusia 8 hari harus disunat dan diberi nama oleh papanya, Bapak Yusuf. Seperti cerita Lause Evi minggu lalu. Masih pada inget kan? Lalu kemudian pada usia 40 hari, bayi Yesus dibawa lagi ke bait Allah oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena setiap anak sulung laki-laki harus dipersembahkan kepada Allah. Dan juga Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus memberikan persembahan berupa hewan sebagai korban bakaran. Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawa 2 ekor burung. Bisa burung merpati atau burung tekukur, karena mereka bukan orang kaya. Tapi kalau orang kaya harus membawa 1 ekor kambing atau domba yang sehat, dan juga 1 ekor burung merpati atau tekukur yang sehat juga tentunya. Nah, di bait Allah ada seorang bapak yang sudah tua, tapi dia juga taat dan saleh kepada Allah, bernama Bapak Simeon. Nah, Roh Kudus menyatakan kepada Bapak Simeon bahwa Bapak Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Ada Roh Kudus yang menuntun Bapak Simeon ke bait Allah. Ketika Bapak Simeon di bait Allah, Bapak Simeon bertemu dengan Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan bayi Yesus. Lalu dengan semangat Bapak Simeon mengucap syukur karena Tuhan sudah menjawab janjinya. Bapak Simeon bertemu dengan Mesias, Sang Juru Selamat yang adalah bayi Tuhan Yesus itu sendiri.
Lalu Bapak Simeon mengucapkan janji yang akan Allah lakukan bagi orang Israel dan bangsa-bangsa lain, yaitu Allah akan menyelamatkan orang-orang percaya. Kemudian Bapak Simeon memberitahukan kepada Ibu Maria bahwa nanti akan ada suatu duka cita, kesedihan yang akan dialami oleh Ibu Maria, yaitu suatu pedang akan menembus jiwa Ibu Maria, yang artinya Ibu Maria akan melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bahwa anaknya, yaitu Tuhan Yesus, akan mati di kayu salib. Bapak Simeon itu kan sudah tua, tetapi di masa-masa tuanya dia tetap mempunyai semangat dan harapan bahwa Allah akan menyelamatkan semua bangsa. Setelah Bapak Yusuf dan Ibu Maria menyelesaikan semua ketentuan hukum Taurat di Bait Allah, mereka kembali pulang ke rumah mereka. Dan Tuhan Yesus bertumbuh besar, kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus punya semangat. Kan kita masih muda, kuat, dan sehat. Kita nggak boleh kalah, takut dengan pandemi yang sekarang lagi ada. Tentu kita harus terus menjaga kesehatan kita, makan yang bergizi, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan harus menjalankan protokol kesehatan 3M. Satu, memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Sebisa mungkin kita tetap di rumah. Kita taat kepada papa mama. Jangan lupa, kita juga harus sayang kepada kakak dan adik. Nah, karena sekarang kita masih sekolah, walaupun kita sekolahnya online, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap rajin mengerjakan PR atau tugas-tugas sekolah. Nah, ini yang paling penting yang kita tidak boleh lupain adalah kita harus tetap rajin membaca Alkitab, berdoa, dan tetap semangat ikut sekolah minggu walaupun kita masih online. Nah, ikut sekolah minggunya nggak perlu tuh harus dipaksa-paksa, supaya hidup kita tetap diberkati Tuhan. Anak-anak, kita naikkan satu pujian yuk, Kereta Apiku. Kita nyanyi sama-sama ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Tuh, lagu tadi mengajarkan kepada kita supaya kita rajin ke sekolah minggu. Karena kita sudah dinanti-nanti
Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu ini, untuk kelas kecil sampai kelas besar semuanya sama. Terambil dari Lukas 2 ayat 30. Lalu saya ulangin lagi, Lukas 2 ayat 30 yang bunyinya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Aktivitas untuk minggu ini kita akan menyusun puzzle. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kalian punya sudah jadi, difoto lalu di-share di grup sekolah minggu ya. Terima kasih. Sekolah Minggu GKIM Kanaan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Hansel di tanggal 4 November, Rex di tanggal 6, di tanggal 8 ada Leonardo dan Carlo, tanggal 16 Calvin, tanggal 17 Alvan, dan tanggal 22 Nadine dan Nicholas. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa penutup dan doa bagi yang ulang tahun di bulan November ini akan dipimpin oleh Lause Jem. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kami bersyukur, berterima kasih, dan biarlah kami anak-anak-Mu sejak usia muda kami boleh menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kalau pada bulan ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Hansel, untuk Rex, untuk Leonardo, untuk Carlo, untuk Calvin, untuk Alvan, untuk Nadine dan juga Nicholas. Mereka yang di dalam bulan November ini boleh berulang tahun. Tuhan memberikan sukacita, memberikan kasih dan anugerah Tuhan. Khususnya Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dan menyenangkan hati Tuhan. Khususnya mereka juga boleh membanggakan orang tua mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, Lause mau umumin nih tentang Natal. Natal sekolah minggu kita akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020. Pukul 10.45 kita ibadah online di YouTube seperti biasa. Lalu setelah itu kita sambung ya ke Zoom. Mulai pukul 11.15. Karena Lause udah kangen banget nih sama anak-anak. Jadi Lause pengen ketemu sama semua anak-anak. Tapi karena kondisinya masih begini, kita ketemuannya di Zoom ya. Nanti di Zoom ada games yang seru dan ada hadiahnya juga. Satu lagi yang berkaitan dengan Natal. Jangan lupa ya anak-anak mengirimkan video yang bertemakan Natal. Terserah anak-anak mau mempersembahkan pujian, tarian, atau apapun itu bentuknya. Nah, kirimnya langsung ke WA Lause Jem ya. Paling lambat Lause tunggu hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.